Satu lagu yang begitu mendalam sekali liriknya pagi hari ini membuka kebersamaan kita. Let your soul be your pilot, ya. Let your soul guide you, he'll guide you well. Selamat pagi Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung. Lagu yang baru saja Anda nikmati dibawakan oleh Sting. Let Your Soul Be Your Pilot. Ini juga menjadi judul yang sama, tema yang sama yang akan kami ajak Anda untuk membahasnya bersama-sama dengan motivator nasional di bidang leadership and happiness. Ada Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi Pak Arfan. Selamat pagi Mbak Ola, apa kabar hari ini? Berwarna merah. Ya, ya, ya. Ganti suasana nih Pak Arfan ya. Betul, Biasanya betul ya. perpustakaan. Ini ceritanya sedang ada di ruang tamu lah gitu ya. Betul, betul ya. Baik, Pak Arfan, lagunya kan, wah ini dalam banget sih maknanya ya. Eh, apakah semuanya mau di-highlight? Tapi pasti ada dong yang spesial bagian-bagiannya. Dan ini sangat emosional banget gitu loh, lirik-lirik yang disampaikan oleh Sting ya. Silakan, Pak Arfan ingin memberikan penekanan di bagian mana? Ya, terima kasih banyak Mbak Ola ya. Lagu ini bagus sekali ya. Bercerita tentang mengajak kita untuk selalu mendengarkan jiwa kita Betul. atau soul kita ya. Iya, Dan ini penting untuk bisa menemukan jalan dalam kehidupan kita, iya. cara-cara yang terbaik, terobosan-terobosan yang bagus khususnya ketika kita berada dalam kondisi yang tidak ideal gitu Mbak Ola. Betul, Ya, betul. mari kita lihat ini syairnya bagus sekali. When you are down and they are counting. Ketika kamu sedang jatuh dan mereka menghitung seperti wasit dalam pertandingan tinju gitu. Jadi kalau Ya, pemain tinju itu jatuh kan wasitnya kan ngitung kan? ya. Satu, Satu, dua, dua. tiga. Mau bangun apa enggak gitu ya? Bangun apa enggak nih gitu ya. Ya. When your secret all found out. Ketika semua rahasiamu terungkap. When the map you have leads you to doubt. Ketika peta yang kamu punya justru membawamu kepada keraguan. When there is no information, ketika tidak ada informasi, tidak ada petunjuk, and the compass turns to nowhere you know well. Dan kompas berputar ke arah yang kita tidak pernah tahu. Nah, ini kan situasinya sangat penuh dengan ketidakpastian kan. Nah, jawabannya seperti apa? Just let your soul be your pilot. Biarkan jiwamu menjadi pilotmu. Let your soul guide you. Biarkan jiwamu menuntunmu. He will guide you well. Dia akan menuntunmu dengan baik. Indah Wow, sekali Mbak Ola syairnya. betul, betul. Indah banget. Dan Smart Listener, jadi kalau biasanya kita bahas soal mungkin tataran-tataran yang di luar ya, kali ini kita mengajak Anda ke ruang dalam ini. Betul. Untuk membahas mengenai Let Your Soul Be Your Pilot ya. Nah, Yes. kami mengajak Anda dulu bisa pergunakan YouTube ya di kanal chatnya gitu ya untuk Anda mengabari kami dulu. Pertama ya, apakah Anda mendengarkan siaran kami dengan sangat jernih, clear, terus kemudian Anda menggunakan apa sih gitu? Apakah memang Anda menggunakan YouTube, Anda nonton sekaligus, atau juga Anda menggunakan FM radio atau menggunakan streaming. Nah, silakan Anda boleh update ya. Dan boleh juga Anda share sedikit pagi ini ketika bangun ya, ketika bangun itu apa sih yang Anda rasakan? Bisa jadi ini kan adalah ungkapan dari yang seminggu kemarin Anda sudah rasakan, wah, turbulensinya luar biasa dan Anda merasa ada hikmah misalkan seperti itu. Atau Anda masih yang ngerasa, wah datar nih, tawar dan sebagainya. Boleh ya, Anda share juga pagi hari ini supaya nanti bisa ikut ngobrol juga, menggali sebenarnya bagaimana caranya untuk membuat soul kita bisa menjadi pilot kita ya, yang mengarahkan atau mengantarkan kita ya, mengangkat kita lebih tinggi lagi. Kami jeda sebentar supaya nanti tidak terputus perbincangannya ya Pak Arfan ya. Ya, Mbak Ola. Kita kasih kesempatan dulu kepada smart listener tadi meresapi highlight-highlight lirik-lirik dari lagu Let Your Soul Be Your Pilot, atau sekali lagi saat jeda mau dengerin
Ya, tadi lagunya dibawakan oleh Sting. Let Ting. your soul be your pilot. Kami tidak sesaat. Smart listener dan juga sahabat yang bergabung, kapan terakhir Anda berkunjung ke ruang dalam hal ini adalah jiwa, atau menganggap bahwa jiwa adalah juga sesuatu yang penting adanya di dalam kehidupan kita ya. Nah, smart listener, apakah kita akan membahas bagian-bagian yang dalam ini tunggu sampai ada sesuatu yang terjadi begitu. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi perenungan kita ya. Pak Arfan, kita tahu bahwa diri kita ini terdiri dari body, mind, and soul ya. Nah, Ya. menurut Pak Arfan, kenapa bagian soul ini, sebelum kita membahas bagaimana kemudian soul menjadi pilot, kenapa soul ini seringkali menjadi bagian yang terlupakan ya? Apakah karena fokus kita kepada yang kelihatan begitu, Pak Arfan? Bagaimana tanggapannya? Terima kasih Mbak Ola. Ini pertanyaan bagus sekali ya. Kenapa soul itu seringkali diabaikan? Ya? Karena memang sulit gitu. Ya, pertama dia tidak kelihatan. Ya, orang nggak tahu itu adanya di mana sih yang namanya soul itu. Ya, seringkali kita hanya melihat yang namanya manusia itu hanya terdiri dari body and mind, gitu ya. Tapi soul-nya itu di mana? Dan apa nanti bedanya soul sama mind itu apa? Kan seperti itu. Yang kedua juga kita tidak punya waktu gitu. Kita ini sekarang ini berada di dunia yang serba cepat, di mana-mana terjadi disruption. Kalau kita tidak cepat, maka kita akan ketinggalan. Nah, itu adalah mindset-nya gitu. Sehingga kita akhirnya mempercepat tempo kita. Sebetulnya itulah yang namanya paradigma sukses. Sukses itu ditentukan oleh kecepatan dan ketepatan, nah, seperti itu. Nah, ini menjadi paradigma semua orang, sehingga mendalami soul, apalagi itu gitu. Tidak ada waktu, itu tidak produktif gitu ya. Itu tidak masuk dalam KPI kita gitu. Ya, padahal sebetulnya ketika kita ada masalah, menyelesaikan masalah itu harus dari soul-nya sebetulnya. Kalau kita menyelesaikan masalah hanya di level mind dan body saja, Betul. itu tidak akan tuntas, Mbak Ola. Ya. Gitu. Tapi betapa banyaknya orang, nanti kita akan lihat bahwa ada yang menjadi pilot kita tuh ada 3 kemungkinan ya, Mbak Ola. Ya. Mari kita bahas yang pertama ya. Oke. Ya. Yang pertama yang sering kali menjadi pilot dalam kehidupan kita itu adalah yang namanya your body. Nah, orang-orang yang seperti ini punya paradigma let your body be the pilot. Jadi dia membiarkan badannya yang mengelola kehidupannya, yang menentukan masa depannya gitu. Ya, mau berangkat ke kantor, aduh kok capek banget ya, gitu kan? Badan terasa capek, kemudian kok rasanya males bener ya, ngelihat kerjaan yang begitu banyak gitu, kok rasanya berat bener. Melihat perjalanan ke kantor yang begitu panjang gitu, itu kok rasanya aduh gitu. Akhirnya apa? Nggak jadi ke kantor dengan berbagai macam alasan gitu. Jadi berarti yang mengendalikan hidup Anda siapa yang menjadi pilot? Your body. Mau olahraga ya kan? Mau olahraga, aduh ngantuk gitu kan? Ngantuk. Kayaknya lebih enak tidur lagi deh gitu. Ya, langsung tarik selimut, ya, matiin lampu, tarik selimut, alarm kita bunyi, dimatiin. Nah, itu ya. Siapa yang memimpin diri kita? Your body. Contoh lagi, kita sudah makan kenyang gitu, tapi kemudian kita lihat, wah, ini ada kue coklat nih, enak nih gitu kan. Padahal udah kenyang. Ya. Tapi kemudian apa? Kita memutuskan untuk mengambil kue coklat, makan kue coklat lagi. Siapa yang membuat keputusan dalam hidup Anda? Body. Your body, your body. Sudah declare saya mau diet gitu kan. Ini makanan-makanan yang pantang nih gitu. Ini meningkatkan kolesterol, ini bikin asam urat. Udah tahu. Tapi kemudian tidak bisa menahan diri ketika melihat ada makanan-makanan yang lezat seperti itu di depan mata. Siapa yang mengendalikan keputusan Anda? Your body. Jadi memang Mbak Ola, yang namanya badan itu, yang namanya body itu, ya atau darah dan daging gitu ya, itu kan yang diinginkan itu adalah apa? Yang dicari oleh body itu adalah kenikmatan. Yang nikmat ya, yang nikmat-nikmat, yang menyenangkan, kenyamanan, ya. sensualitas, kepuasan jasmani, itu yang dicari. Ya. Itu kan. Jadi ketika daging dan darah itu yang menjadi
pilot kita, itu kita tidak akan mendapatkan, kalau orang yang beragama Kristen mengatakan itu, kalau daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan, katanya gitu. Ya, jadi itu jangan ini yang mengendalikan kita itu, ya. Dan berbagai jenis kejahatan yang terjadi di dunia ini, apapun itu, sekecil apapun, sesungguhnya menunjukkan bahwa yang memimpin orang itu adalah your body, badannya itu. Yang dicari cuma satu, kenikmatan, kepuasan jasmani. Itu aja Mbak Ola. Ya, jadi indra juga, panca indra juga ya. Semua panca indra kita itu membutuhkan pemuasan gitu. Nah, itu semuanya menunjukkan bahwa your body be your pilot. Itu Mbak Ola. Jadi cirinya adalah ketika kita fokus ya kepada hal-hal, bukan berarti tidak boleh menikmati kenikmatan dong, Pak Arfan, betul ya. Nah, sebelum kita bahas ke topik yang berikutnya, Pak, apa sih batasannya gitu? Kalau saya tadi ingin menjawab sendiri, tetapi kemudian pengen konfirmasi nih, pengen tanya ke Pak Arfan tanggapannya. Kan kita boleh dong menikmati, ya, merasakan kesenangan, ya, karena pasti Tuhan juga ada maksud dong menyediakan itu semuanya. Apa sih batasannya, Pak Arfan, kalau kita tuh seperti kayak sudah di luar atau sudah over begitu, Pak Arfan? Ya, jadi kita harus tahu urutannya, Mbak Ola. Oke. Urutannya itu adalah nomor satu itu adalah your soul. Nomor 2, your mind. Oke. Nomor 3, your body. Oh. Jadi kalau dia sudah lulus your soul, masuk ke your mind, masuk ke your body. Tapi yang namanya manusia itu seringkali urutannya diubah sama dia. Your body dulu. Jadi segala sesuatu itu disaring oleh panca indera. Dilihat dari kacamata nikmat atau tidaknya. Menyenangkan atau tidaknya. Memuaskan atau tidaknya. Itu dulu. Kemudian baru urutan kedua baru pertimbangan mind. Urutan ketiga baru pertimbangan soul. Bahkan kadang-kadang tidak sampai urutan ketiga udah selesai. Kadang-kadang cuma sampai mind saja udah selesai. Atau kadang-kadang cuma sampai body saja selesai. Seperti tadi. Mau berangkat ke kantor, tapi kemudian, aduh jauh bener nih perjalanan, males banget. Nah, your body decide you. Your body be your pilot. Kemudian kita bilang aja sakit, gitu kan. Kirim video, kan bisa kirim video. Saya lagi di ICU, gitu kan, bisa kan. Kirim aja, bikin aja video yang banyak, terus kemudian kita kirim kepada atasan kita. Nah, itu namanya apa? Itu namanya your body be your pilot. Dan seperti itu, Mbak Ola. Jadi boro-boro sampai kepada soul gitu. Body aja udah selesai. Body saja sudah dianggap cukup untuk memutuskan saya hari ini mau apa gitu, Mbak Ola. Oke. Pak Arfan, jadi kalau urutannya sebenarnya yang tepat itu adalah your soul, your mind, kemudian the last your body. Artinya kan itu mungkin kita sudah disaring, sudah dengan pemahaman, baru kemudian body gitu ya. Jadi lebih terarah begitu. Pak, soul yang kayak gimana sih yang bisa menjadi pilot ya? Kalau ini di urutan yang pertama, soul yang kayak apa? Soul yang jernih, soul yang dark. Dan untuk bisa sampai ke situ bagaimana? Kita bahas nanti di sesi berikutnya ya Pak Arfan ya. Baik, seperti halnya juga pilot ya. Kalau Anda naik pesawat tentu Anda akan merasa safety kalau pilotnya berlisensi, ada sertifikat, punya jam terbang, right? Betul. Nah, dalam hal ini soul yang kayak gimana nanti kita bahas ya yang bisa menjadi pilot dalam kehidupan kita. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, kami mengundang Anda bisa menanggapi perbincangan kami dari apa yang tadi kami sudah bahas, atau Anda juga mau kasih kabar ya. Tadi pagi waktu Anda bangun ya, itu gimana ya perasaan Anda? Benar-benar antusias, lagi benar-benar ngerasain gak enak banget, gak nyaman begitu, atau seperti apa? Sambil Anda bisa update juga apakah cukup clear, jernih mendengarkan siaran kami di kesempatan pagi hari ini. Kami jeda sesaat.